Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyati ajma'in ma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan dan masukkan kami ke dalam cahayamu, nur nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah Isya di Masjid An-Ni'mah, semoga selalu dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman disebut nikmat itu ada dua, zahir dan batin. Maka nikmat zahir, badan yang sehat, dompet yang ada isinya, ya, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pasangan, punya anak, punya kawan, itu zahir, punya kerjaan, semuanya itu zahir. Adapun nikmat yang batin, ketika kalbu berkawan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalbu selalu berkiblat kepadanya, maka setiap kalbu menjauh darinya, itulah siksaannya. Itu yang disebut dalam Al-Quran ma'isyatan dongka. Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah jadikan baginya ma'isyah. Ma'isyah itu hidup, tempat hidup, waktu hidup. Jadi dua, tempat dan waktu. Jadi waktunya dalam hidup, tempatnya dalam hidup, dongka. Dongka artinya sempit. Kalau sudah sempit, bawaannya marah, kesel, benci kepada orang yang beda faham. Ini hati-hati. Ya. Dan nikmat Allah malam ini, kita dipertemukan karena Allah. Dan yang kedua, kita dipertemukan untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kan kita baca bukan ilmu saya, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan dalam menyampaikannya, saya minta ampun kepada Allah dan memohon supaya itu tidak masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Saya kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini Ibnu Athaillah Sekandari Qaddasallahu sirrahu. Dan guru-guru saya mengajarkan kitab ini, wabil khusus masih hidup beliau, Abuya Nu'man Bashir, dan yang kedua Abuya Hasan Al-Basri. Dua-duanya mengajarkan saya kitab Al-Hikam, dan juga masyayikh-masyayikh yang lain yang sanadnya bersambung kepada imam ini. Wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga Allah bukakan kalbu kita semua. Amin. Wa bisanadina al-mutassil al-imam al-arif billah Ibnu Athaillah Sekandari qala. Imam Ibnu Athaillah berkata, la tastaghrib, jangan merasa heran, merasa asing, merasa aneh. Wuku al-akdar, jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ma dumta fi hadhihi dar, selama engkau masih hidup di negeri yang fana ini, di kampung yang masih fana ini, di dunia yang pasti akan binasa ini. Makanya walaupun saya tidak senang naik BBM, saya nggak komentar, Pak. Emang udah begini. Ya. Kita nggak usah komentar banyak-banyak yang kemudian memperparah kolbu. La tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan kamu merasa heran jika ada keburukan di bumi ini, karena bumi ini memang tempat buruk. Jangan engkau merasa aneh jika ada musibah di negeri ini, karena negeri ini penuh musibah. Seharusnya hikmah kita bukan yang ini sebelumnya. Tapi Pak Pengurus pintar sekali, ini hiburan buat saya sebenarnya. Karena saya juga habis kehilangan. Ya. Inilah, ya sunnatullahnya begitu. Ada yang dipanggil lebih awal, ada yang dipanggil nanti. Ya. Ada yang malam ini, ada yang besok lagi. Yang baru saja wafat guru saya juga di kampus, beliau kita panggil kadang Buya juga, Prof. Dr. Azumedi Azra. Ketika beliau dituduh liberal, saya tanya langsung tentang bab sunnah. Beliau sangat menguasai ilmu hadis dan tidak pernah mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bersaksi beliau orang yang lurus. Ya. Walaupun tadi itu sudah baca Fatihah, saya berharap yang hadir karena S3 saya beliau yang meloloskannya, pembimbingnya beliau. Ya. Saya mohon doanya, kirimin Al-Fatihah li ruhi Syekhi Azumedi Azra. Al-Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanir bismillah. Ya kana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mungkin ada yang bertanya, kok dikit-dikit Fatihah gitu ya. Fatihah itu disebut ummul kitab. Bahkan boleh disebut ummud da'awat, ummud doa. Induknya doa ada di situ semua. Karena induknya doa adalah Fatihah, maka disebutlah dalam bahasa ulama ahli qalbu, Fatihah itu sholawatullah. Salah satu sholawatnya Allah. Allah kalau memberi sholawat kepada hamba, bentuknya seperti kiriman ayat, kiriman ma'rifat, kiriman maghfirah. Dan di situ ada doa yang penting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan di ujung yang paling dahsyat, ghairil maghdub, tidak dimurkai, waladhdallin, tidak sesat. Itu yang paling mahal. Jika ini didapat, berarti sholawat Allah sampai kepada kita. Ya. Apa arti sholawat? Sholawat itu artinya kucuran rahmat. Artinya apa? Kucuran rahmat. Maka kita beruntung diberikan Allah satu surat yang tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suratul Fatihah. Jadi kita harus berbangga, apa-apa aja Fatihah aja. Mau ngapain Fatihah? Perasaan gak enak, Fatihahin aja, ya Allah. Kenapa jiwaku gelisah, pikiranku sempit, dadaku terasa tidak nyaman. Baca Fatihah. Biar tidak bergantung kepada doa-doa orang. Kadang kita bergantung dengan ruqyah, bergantung kepada doa ustadz, bergantung. Dan ini berbahaya. Berbahayanya membuat hati kita berkiblat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kenapa di dunia ini ada kematian? Ya karena emang dunia ini tidak abadi. Apa kurang cukup bukti bahwa dunia ini tidak abadi dengan adanya orang lahir plus ada yang mati? Setiap detik itu ada yang mati dan setiap detik ada yang lahir. Begitulah terus. Dan beruntunglah orang yang lahirnya disambut dengan gembira dan wafatnya ya ditangisi oleh orang-orang yang ada di dunia. Tapi hati-hati juga, salah satu bentuk riya tersembunyi, mati ingin dikunjungi, disolati banyak orang. Itu riya juga tuh, ada di kitab Pak. Ya, di antara ciri-ciri orang riya, ketika dia mati dia ingin ramai ada orang datang kepadanya. Tapi itu juga nggak minta ada orang sepi Pak. Urusan Allah aja itu ya, kita nggak usah kemudian memikirkan aneh-aneh. Baik. Jadi kenapa dunia ini ada yang nggak enak, ada perasaan yang nggak nyaman, ada musibah? Kenapa? Karena memang sifat aslinya dunia dua aja, taghayyur, berubah-ubah, wal fasad, dan rusak. Cuma itu sifat dunia. Berubah, dulu kita kecil, sekarang dewasa, ada yang dewasa, sekarang tua. Tahu-tahu udah ubanan Pak ya? Udah ubanan aja. Dulu wajahnya masih oke, sekarang udah mulai keriput. Uban saya banyak Pak. Umur saya belum sampai 40. Saya nggak tahu umur saya berapa ntar kan. Ya. Ini tanda bahwa dunia ini fitrahnya cuma dua aja. Apa tadi? Taghayyur, berubah. Yang kedua, fasad. Ya mesti begitu, nggak akan lebih dari itu. Semoga kita berubah dari tidak baik jadi baik. Dari gelap jadi cahaya, dari keras jadi lembut, dari tidak kenal Allah jadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha, mustahiqqu wasfiha wa wajibun na'tiha. Boleh juga dibaca ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Sesungguhnya dunia ma ubrizat, tidaklah dikeluarkan darinya, tidaklah dimunculkan. Baraza itu beda dengan kharaja. Kalau kharaja keluar, biasa kita keluar gitu ya. Kalau baraza itu keluar artinya ditampakkan. Fa innaha ma ubrizat ma barazat. Begitu, sesungguhnya dunia itu tidaklah menampakkan illa ma huwa, kecuali yang mana mustahiqqu wasfiha, yang pantas menjadi sifatnya. Tadi sifatnya taghayyur wal fasad, berubah dan rusak. Wa wajibun na'tiha, dan yang wajib baginya, yaitu kehancuran ya. Jadi dunia memang harus hancur. Dunia itu semua. Jadi jangan bayangkan, kita bayang dunia itu kan gunung, bukit, tanah. Enggak, tubuh. Bukan hanya itu, ada dunia kerja. Ada orang masuk kerja, ada dipecat. Ada orang masuk kerja, ada yang kemudian naik, ada yang ganti jabatan. Jabatan
Ada orang keasikan di jabatannya, berarti dia lupa dengan sifat dunia. Bahwa dunia jabatan itu bagian dari dunia dan sifatnya pasti berubah. Kita nggak boleh kemudian nyaman di situ, nggak boleh nyaman di situ. Para selebritis, para ustadz yang masyhur, mungkin dia dipuji, dipuja, diikuti, ada followernya, dia harus siap nanti ada orang membencinya, ya sama. Ya. Dia harus siap jika nanti tidak ada viewernya, karena sekarang artis itu masuk ke YouTube. Ya. Dulu diremehkan YouTube, sekarang tidak. Tapi banyak orang berangan-angan ingin terkenal, ingin dipuja, dia lupa kalau orang dipuja pasti dicaci maki. Kalau orang dicinta pasti dibenci. Itu yang mereka lupa. Ini yang terjadi di negara-negara yang batinnya sudah mulai kosong dari dunia spiritual. Kita sering dengar dunia-dunia K-pop, ya. Kasihan. Itu setiap hari hampir ada yang bunuh diri. Padahal wajahnya cantik, habis oplas ya. Ya, antum bilang oplas ketemu ngelirik juga kok. Jujur aja lah ya. Kita kan kulitnya so mateng, mereka bening-bening. Orang-orang seperti kita suka yang putih-putih. Dan itu tabiat, masuk ke sisi manusiawi. Walaupun kita tahu dia operasi, orang lihat juga. Dunia begitu, udah tahu busuk, orang datangi juga. Udah tahu dia bukan asli, disukai juga. Begitulah dunia. Ya. Maka apabila satu lukisan dipuji, maka yang terpuji sebenarnya siapa? Yang melukis atau lukisannya? Sebenarnya pelukisnya. Jika antum dipuji orang karena ilmunya oke, wajahnya bagus, kerjaannya oke, sebenarnya yang dipuji adalah Allah yang mengilhami itu semua. Allah yang memberi itu semua. Baru antum boleh terima pujian. Ini kata Imam Nuthailah Sekandari. Kamu tidak boleh terima pujian kecuali kamu melihat yang dipuji adalah Allah. Kalau enggak mending menghilang. Ya. Maka saya turunkan dari situ. Jika tangan kita dicium tangan sama orang, ya, kita nggak boleh merasa kita yang mulia, tapi kita merasa ini perintah Allah, saling menghormati. Jika mereka ingin ngambil berkat dari guru, kita dianggap guru misalnya, atau kita orang tua. Ini kan yang tua-tua kalau anak-anak pada salam kan tangannya digini ya. Nih salim gitu ya. Gak masalah, mengajari mereka. Tapi jangan merasa berhak dicium tangannya. Itu aja bedanya ya. Lalu apa kata beliau? Kata pensyarah ini, nama imamnya Imam Ibn Ajibah. Ya. Imam Ibn Ajibah mengatakan, beda orang awam dengan orang arif. Orang awam yang Islamnya hanya ingin yang indah-indah, dengan arif yang mengenal Allah, yang tahu seluk-beluk agama ini. Meskipun gak bisa baca kitab, semoga yang hadir malam ini tergolong arif. Amin. Ya. Walaupun gak bisa nerjemah Quran, ya gak apa salah. Nanti gak ditanya kok Pak, bisa gramatikal bahasa Arab gak dikubur, gak ditanya. Ya, yang ditanya, kamu kenal Allah tidak? Ya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Apa kata beliau? Min adabil arif. Ciri-ciri orang arif, orang yang bermakrifat, beda dengan orang awam. Allah yastaghrib syai'an min tajalliyatil haqq. Tidak pernah merasa aneh. Tidak pernah merasa sulit menerima apapun yang Allah tajallikan, yang Allah tampakkan, yang Allah mau. Anak saya diambil Allah, kan Allah yang mau Pak. Apalagi nih kejadian kita, guru saya diambil Allah. Apa saja. Ada yang dikasih, ada yang diberi, ada yang lahir, ada yang mati. Begitu terus. Kita nggak bisa menahan sama sekali takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang masih merasa aneh, berarti dia orang yang awam. Nah, saya sering menjelaskan dulu, ada namanya Jamal, ada Jalal. Masih ingat? Ada Jamal, ada Jalal. Masih ingat gak? Saya ulangin ya. Jamal, keindahan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Sedangkan Jalal, keindahan Allah tapi dalam ketegasan. Kalau Jamal, keindahan Allah dalam kelembutannya. Kita ulangi terjemahannya ya. Kalau Jamal, Jalal secara harfiah. Jamal indah, Jalal mulia. Tapi bahasa Indonesia kita memang agak kurang kaya dalam menerjemahkan bahasa Arab. Karena karim diartikan mulia, aziz diartikan mulia. Terus apa perbedaan tiga kalimat ini? Lain. Kenapa iblis bertawassul dengan sifat izzah, bukan dengan karam? Bikaramika, dengan kemuliaanmu, karim. Karena lain makna aziz dengan makna karim. Apalagi jalal dan jamal. Ya.
Jalal, Jamal. Jamal itu kita berkumpul malam ini. Enak kan? Kalau ngaji-ngaji doang enak. Coba antum diajak berjuang. Mau nggak? Siapa yang mau diajak berjuang? Kalau ngaji itu Jamal. Diajak berjuang. Bikin pesantren, bikin pergerakan dakwah. Siapa yang mau pahit-pahitan begitu? Bukan hanya itu. Perjuangan itu nggak harus politik. Karena politik itu fardu kifayah. Dan saya memandang diri saya tidak layak untuk terjun ke politik. Politik praktis. Karena saya tidak ada pendidikan itu dan tidak pernah masuk organisasi pra-politik juga nggak pernah. Maka kita ngambil bagian yang lain, yang ini juga fardu kifayah. Nah, ini adab nanti antum ketemu guru manapun. Jangan paksa dia memilih pilihan kita atau membicarakan politik ala kita. Karena mungkin siapa tahu dia tidak menguasai. Tapi beberapa ustadz karena ingin menyenangkan jamaahnya, dia terpaksa kemudian bermujamalah. Ya. Mujamalah itu ngenak-ngenakin temen lah. Padahal dia nggak begitu-gitu amat. Tapi lama-lama kalau ketemunya komunitas begitu, terus setiap hari begitu lagi, besok begitu lagi, jadi karakter. Dia takut menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Inilah yang terjadi pada guru yang mengikuti selera muridnya. Bukan murid mengikuti hidayah yang dibawa gurunya. Kalau guru nggak bawa kayak selera, dia pakai hidayah. Mau pahit juga diajarin. Tapi kalau mental ya murid enggak. Nah, ini bahagianya orang yang mental murid jadi guru, mental murid jadi guru, nggak siap dibenci, nggak siap berbeda dengan orang lain, nggak siap beda dengan muridnya, takut nggak diundang lagi. Gimana Pak? Baik, Jamal, ya beginilah, ini Jamal, nggak ada pengorbanan. Antum korbannya cuma berangkat dari rumah ke sini. Kalau beragama cuma itu, gampang sekali beragama itu. Maka beragama harus ada pengorbanan. Kadang korban perasaan, nggak hanya korban duit. Kalau korban duit orang biasa, korban perasaan ini yang paling berat. Ya, karena perasaan itu bagian dari yang disebut nafs, jiwa, ego. Ego ini harus disembelih. Ego itu harus dibakar. Kalau enggak, dia akan merongrong. Dia seperti anjing liar, anjing gila yang ada dalam diri. Kalau kita tidak tundukkan dia akan menguasai kita. Itu sebabnya ketika orang berjuang, itu banyak yang berguguran. Kalau sudah jadi sebuah pergerakan, apakah namanya thariqah, apakah majelis zikir, apakah pesantren, majelis dakwah, majelis salawat, itu akan banyak begitu. Sesama jamaah diuji, sesama pengurus diuji. Ya. Pengurus gimana Pak? Kena ujian belum? Udah kan? Ya. Kadang ada yang nggak sepakat, ustadz itu kenapa diundang? Nah nanti begitu juga, ya, siap-siap namanya berjuang. Orang berjuang harus berkorban. Ya, nah, itu namanya jalal. Jalal itu ketika menemukan sesuatu yang jiwa kita bilang nggak enak, tapi ruh kita bilang itu enak. Itu kemerdekaan dia. Jadi kapan ruh kita merdeka? Jika jiwa ini merana. Jika jiwa kemudian disudutkan terus, jiwa kemudian dididik terus sampai kemudian dia menjadi patuh kepada ruh. Baru ruh kita merdeka. Inilah yang disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sedang proses ke sana. Semoga Allah mudahkan. Ya. Jadi kalau jamal apa tadi? Keindahan Allah dalam kelembutannya, takdir-takdir yang indah. Ya. Menikah itu takdir yang indah, benar. Ya. Tapi hidup seret takdirnya indah gak? Enggak indah. Katanya dulu susah senang mau bersama, ya. Giliran susah. Nah, maka siapa yang sedang mengalami itu ingat-ingat. Apa saja. Menikah itu jamal. Ketika konflik terjadi itu namanya jalal. Ya, kita nikmati itu, jalani semampu kita. Ada yang jomblo nggak ngerti ya. Ya, ternyata ngerti jomblo. Ya, insyaallah. Semua itu cara Allah mengenalkan dirinya. Semua itu cara Allah berbicara kepada makhluk. Jadi apapun takdir kita, apapun kejadian kita, itu cara Allah berbicara kepada kita. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, Ana ma'akum. Kan di Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersamamu, dia bersamamu, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Jadi saat seneng, jangan lupa. Saat susah, jangan lupa juga. Ada yang ngomong begini, saya sudah sholat,
sudah zikir, sudah tahajud, sudah haji, sudah umroh, sudah bangun ini, sudah bantu ini, sudah ngaji. Kenapa saya masih kena sakit ya? Hati-hati ngomong begitu. Tubuh ini fitrahnya nanti sakit. Mau apa aja. Kata dokter gak bisa menahan penyakit jika tubuh dalam dirinya. Gak akan bisa. Ustadz ahli ruqyah, kalau memang takdirnya sudah kena sakit juga. Sama aja. Ya, ada orang paling ajaib nyembuhin orang, saya udah ketemu. Tapi dia sakit juga, dan sakitnya hampir semua penyakit yang orang diobati ada di dia. Ujiannya lebih berat. Ya. Kenapa? Dia dipuji, bisa mencabut penyakit orang. Ternyata bukan dia cabut, dia isep. Masuk ke badannya semua. Ya. Maka adalah sebuah riwayat yang menyebutkan, ayuhan nas, ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam satu khutbah. Wahai manusia, inna hadhihi dar, darul tiwa, la darus tiwa. Wahai manusia, ini bumi, ini dunia adalah negeri yang penuh kerusakan. Bukan negeri tempat istiwa, tempat kamu tinggal. Nah, maka Nabi kita sering dengar dari kecil ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya. Dulu seingat saya, Zainuddin MZ tuh sering baca hadis tuh ya. Jadilah engkau di dunia hidup seperti gharib. Apa arti gharib? Orang asing. Orang asing yang gak mungkin dia berpikir akan tinggal lama. Gak antum yang mau keluar. Dunia ini ingin mengeluarkan kita. Kita gak mau keluar nih. Dunia ini yang mengeluarkan kita sudah. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kenapa mati itu menjadi menyakitkan. Karena orang yang mati ini hatinya masih terikat dengan dunia. Maka ketika diputus oleh malaikat maut, itu yang menyakitkan. Nah, mulailah melepas-lepas itu sedikit demi sedikit. Ya. Bukan melepas hidup dunianya, bukan melepas kalau kita diberi kemewahan oleh Allah, nikmat, bukan itu. Tapi bergantungnya kalbu kepada yang bagian-bagian itu. Silakan hidup nikmat, hidup nyaman. Silakan pakai kendaraan, silakan semua. Tapi kalbunya jangan di situ. Kalbunya kepada pemberi nikmat. Kan sama aja. Orang mendapat nikmat syukur dengan sabar karena dapat musibah kan sama aja. Hidup seret sabar. Hidup nikmat syukur. Itu sama Pak. At-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Orang yang dapat nikmat syukur, dia makan, dia bersyukur, dia punya rumah, dia bersyukur, dia punya semua fasilitas, dia bersyukur, sama dengan orang yang sabar. Yang dia sabar saat dapat musibah. Sama aja. Sama-sama aja sebenarnya. Yang diuji cuma satu. Nah, engkau kolbumu berkiblat kepada Allah atau kepada musibah atau sebaliknya nikmat itu. Sama aja. Maka banyak orang dapat nikmat secara zahir, batinnya sedang disiksa. Dia dapat nikmat zahirnya, tapi batinnya gelisah. Kenapa? Kolbunya tidak bersama Allah. Hidupnya sempit, perasaannya sempit aja. Ada orang hidupnya terlihat susah, tapi kolbunya selalu bersama Allah. Yang kamil sempurna, apapun keadaannya, dia bersama Allah. Nggak mandang-mandang saat, ya? Nggak mandang-mandang saya pengennya yang enak-enak aja deh gitu. Kalau udah ngaji hikam jangan gitu lagi ya. Kenapa? Antum suka nggak suka, takdir itu pasti baik buruk, dua-duanya muter. Disuka, dibenci, dapat kebaikan, dapat keburukan, dapat kerja, nggak dapat kerja, dapat nikmat, nggak dapat nikmat. Dua-dua aja muter aja terus. Suka nggak suka pasti terjadi. Maka karena suka tidak suka dia datang, harus siapkan ilmunya. Kalau orang ada menyebut soft skill, apa sebutannya ini? Ya, soft skill itu kemampuan skill-skill yang halus dalam diri. Ini lebih dari itu, Pak. Lebih halus dari itu. Kalau orang-orang menyebut ada supranatural, apalagi? Nah, kalau ilmu ini supernatural. Barangkali kalau diistilahin ya. Ini saya berbicara sebagai seorang guru, karena saya seorang guru. Nikmatnya guru ustadz dai apa? Ada murid. Ya, ada murid, ada orang-orang yang mau berkorban, ada orang-orang yang khidmat, ada orang-orang yang ngaji, ada orang-orang yang memuji, ada pengikut, follower. Itu mirip-mirip dengan artis, Pak. Mirip sekali. Cuma kalau dia berhasil, dia akan jadi artis langit. Kalau enggak, dia cuma jadi ustadz artis.
Kapan dia kemudian berhasil? Kira-kira kapan dia berhasil? Nah, ini yang disebut di awal hikam dulu, ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Masih ingat gak? Nomor 4 Bu ya. Nomor 4 ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dirimu, wujudmu, ini wujud. Jangan merasa dirimu ada wujud fi ardil khumul, di bumi yang dalam, di tanah yang dalam. Wama nabata, sesuatu yang tumbuh sebelum saatnya, ya, biji yang tumbuh di atas tanah tidak dibenamkan sedikit, maka dia tidak tumbuh secara sempurna. Coba lihat biji padi, biji jagung, dibiarkan bergeletak, dia masyhur kelihatan, ya, tidak ditekan. Nah, menekan itulah yang disebut membakar ego. Dan yang melakukan itu guru yang bakar itu. Maka seorang dai, ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan siapapun yang menjadi dai atau ustadz. Karena tidak ada namanya komisi pengawas ustadz, nggak ada. Maka carilah guru yang akan mengawasimu. Carilah mursyid yang akan membimbing. Karena di atas langit pasti ada langit, di atas orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Di atas mursyid ada mursyid lagi. Kecuali jika rohaninya telah langsung berguru kepada rohaniah Rasulullah SAW. Boleh dia nggak berguru. Ya. Itulah masalahnya ya. Siapa yang begitu ya? Maka sampai hari ini saya masih berguru. Ya. Ketemu ke kampung mana, ke negeri mana, saya cari guru. Walaupun sesaat, ya, sejam, 2 jam, 15 menit, saya masih berguru. Ini tahadus bin ni'mah sebagai bentuk rasa syukur. Saya kemanapun saya cari guru. Ya, ada yang mau didatengin, ada yang tidak. Ya. Ada yang nggak mau didatengin karena dia nggak mau masyhur. Nah, ini kita juga berguru kepada orang itu. Wow, ada ya orang begitu. Ada yang senang ya menerima kita seperti tamu. Alhamdulillah ya. Nah, ini diulang lagi oleh beliau di belakang sini. Amma in kunta la ta'rifuhu illa fil jamal fahadha huwa maqamul awam. Jika engkau hanya mau kenal Allah dalam keadaan senang saja, berarti engkau masihlah orang awam. Selama-lamanya jadi orang awam. Rohaninya nggak naik-naik. Maunya cuma dapat nikmat, nggak mau diuji. Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog. Kalau kita sekolah, nama kita nggak ada di daftar ujian, kita marah apa enggak? Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang jika dia tidak diuji? Seharusnya dia bersyukur dengan ujian. Apapun ujiannya. Diuji kawan, diuji teman, diuji guru. Pada hakikatnya bukan mereka yang menguji. Yang menguji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada potret 2 orang ibu di dalam Al-Quran. Ya, disebutkan di akhir syarah ini. Pertama, Sayyidatuna Maryam, Ibunda Maryam. Boleh nggak nyebut Bunda Maryam? Boleh nggak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda. Ya, ada yang ngechat kita, nggak boleh sebut Bunda. Itu orang gereja. Ya salam, gereja belum ada di Indonesia. Kita orang Indonesia udah nyebut maknya Bunda. Ya, jangan kebalik. Oh nggak boleh nyebut Maria. Maria itu bahasa orang kafir. Ente belajar dulu lah bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3 minimal. Arab, apa lagi? Suryani, apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani. Bahkan ini semua induknya ada satu bahasa namanya Aramiyah. Ada yang mengatakan terpisah. Ini ahli bahasa juga lain. Sekarang bahasa Aramiyah atau Aramaik hanya dikalamkan 3 negeri di Suriah. Kita udah ketemu kawan kita ada orang Suriah, saya tanya konfirmasi katanya benar. Hanya 3 kampung. Tapi nggak usah khawatir, Indonesia ini negara paling banyak bahasanya sedunia. Baru Papua Nugini. Papua Nugini itu beda kampung sama kayak Papua. Beda kelurahan sudah beda bahasa, Pak. Maka di sana orang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada berbahasa kampungnya. Karena beda kelurahan, beda kecamatan sudah lain bahasa. Ya. Sayyidatuna Maryam atau Bunda Maria sama. Beliau ini ketika dikabarkan dapat anak tapi nggak ada lakinya, nggak ada bapaknya, cuma nanya doang. Saya kan tidak pernah disentuh laki-laki, menikah tidak pernah, disentuh nggak pernah. Mana mungkin saya bisa punya anak? Itu aja protesnya.
Nggak ada protes yang lain. Protesnya cuma melihat tubuhnya. Dan biasanya perempuan menikah, hamil biasa. Ini nggak ada. Oleh karena itu, beliau disebut siddiqiyah. Nggak banyak protes. Meskipun pernah ada ratapan-ratapan ketika hendak melahirkan, tapi ratapannya ratapan bukan menolak takdir. Ya, itu beda. Dia cuma curhat-curhat aja. Curcol kata orang bilangnya. Lain dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah umurnya sudah tua. Mungkin 60 atau 70, lalu hamil. Dikabarkan hamil. Dia kemudian merasa aneh. Masa sih? Sampai pukul mukanya. Nggak mungkin, ini kabar nggak benar. Itu ungkapan bahasa Arab mubalaghah. Maka Sayyidatuna Sarah disifatkan dengan sifat yang lain, tapi bukan siddiqiyah. Siddiqiyah itu Sayyidatuna Maryam ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menerima apa adanya. Itu dia, ya. Nggak banyak tanya kalau siddiqiyah. Makanya orang belajar ilmu ma'rifat kebanyakan bukan siddiqiyah, tapi kebanyakan ilmu Sayyidina Ali. Karena pakai pertanyaan lebih banyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ada bertanya banyak. Pertanyaan 1-2 selesai. Di Quran itu ada pertanyaan dibalikkan kepada Sayyidatuna Sarah. Ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa takjub, heran dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini hikmah malam ini. Mau ditambah? Langsung tanya jawab. Ya, oke, baik. Kita baca lagi lalu tanya jawab. La tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan lagi engkau merasa heran dengan keburukan, perubahan, fana, kehancuran di bumi, karena itu adalah sifat aslinya bumi. Jangan kamu merasa heran dengan musibah yang ada di dunia, karena itulah karakter aslinya dunia. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasuha wa wajibun na'tuha. Karena dunia sifatnya tadi dua, dia akan menampilkan dua-duanya kemanapun engkau memandang, kemanapun engkau melihatnya. Wa ma lillahi baqiya, ditambah dengan kalam Imam Malik. Ini tambahan saya. Jika itu dibuat karena Allah, jika yang datang malam ini karena Allah, nanti insya Allah di sorga Allah pertemukan lagi kita. Insya Allah, ya. Saya pun juga sama, ya. Mungkin saya niatnya nggak benar, bapak aja yang ngumpul, nanti gurunya yang lain. Tapi saya juga berdoa, ya Allah, luruskan niatku, kuatkan batinku. Ini yang disampaikan guru kami waktu di Sumeneb kemarin di Madura, Abu Ya Taifur Ali Wafa, hafizahullah. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, tabaqatnya satu tabaqat di atas saya. Apa kata beliau? Jika memang ruh dulu pernah bertemu di sana, di alam ruh, maka dia akan bertemu lagi dengan cara apapun di alam fana ini. Nanti juga akan bertemu lagi di masa mendatang di alam yang lain. Walaupun sukunya lain, walaupun sipitnya lain, ya, jenggotnya lain, ya, ompongnya lain, kulitnya lain, nggak ada masalah. Apapun karakternya, apapun suku bangsanya, mau dia di ujung dunia, kalau dulu di dalam ruh pernah bertemu, apapun metodenya, dia akan dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Semoga ini bentuk reuni kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Buya, ini ada pesan dari jamaah, karena sekarang zamannya digital, kita bisa mengaji lewat YouTube atau streaming dari siaran-siaran langsung. Namun ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang seperti yang diutarakan jamaah tidak khusyuk mendengarkan seperti yang sekarang kita lakukan. Apakah di zaman Rasulullah seperti yang kita lakukan ini seperti halaqah? Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita seperti halaqah ini ada malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya, dan itulah sebabnya tidak khusyuk? Ada jamaah menanyakan kalau kita mendengarkan pengajian itu melalui YouTube atau kajian-kajian yang lainnya. Tanya. Tergantung niat, Bang. Mau hadir nggak hadir, Bapak hadir nggak tulus. Kadang ada orang yang dia jauh tapi dia tulus. Maka apapun pengajiannya, dimanapun caranya, apapun, mulai baca Fatihah. Jadi walaupun nonton YouTube,
Baca Fatihah untuk si ininya. Bapak kira saya nggak nonton YouTube juga. Sesekali saya masih nonton juga. Ada guru-guru kita. Cuma saya banyak nontonnya masyaikh dari Timur Tengah emang. Ya. Biasanya ada kajian-kajian kitab. Jadi saya pun masih upgrade bacaan-bacaan itu. Sekaligus ngelatih sama lughah ya. Memperdengarkan teks Arab supaya nggak lupa. Biasanya kalau bahasa nggak dipakai lupa ya. Jadi boleh mendengarkan lewat sosial media, tapi di channel yang kita kenal itu jujur. Nah, ini pesan dari Syekh Ali Jum'ah. Ya, boleh mendengarkan dari sosial media, tapi dengan syarat itu otoritatif. Itu kalau bahasa sananya. Ya, silakan, nggak masalah. Kan nggak mungkin juga datang semua. Nggak muat juga di Pak Anima, Pak. Yang saya takutkan satu di Anima itu aja. Jalannya sempit, Pak, masuk sini. Ya, fadal. Ada lagi, Pak Yudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Al-Quran ya, saya pernah baca bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ya. Seperti ada hidup, ada mati, senang, susah, dan seterusnya. Saya pernah berpikir, kalau kita ingin dipuji oleh manusia, pada hakikatnya pada saat yang sama, kita juga sebenarnya mengharap dicaci manusia. Karena kan katanya itu berpasangan. Gitu. Seperti itu saya suka sampaikan ke anak-anak saya. Apakah itu demikian? Terima kasih. Berarti Bapak udah dewasa, Pak. Bukan hanya rambutnya yang putih. Jiwanya sudah mulai dewasa. Emang begitu. Dan Allah emang menciptakan salah satu zaujain. Zaujain pasang-pasangan. Ada yang senang, ada yang gak senang. Ada bahagia, ada yang gak bahagia. Kalau sudah siap mendapatkan pekerjaan, harus siap diputus dari kerja. Ya. Jika siap punya kawan, siap ditinggal kawan. Nggak ada kawan abadi kecuali Allah. Itulah makna wahwa ma'akum. Yang benar-benar dapat jadi kawanmu, ma'a bersamamu. Itu hanya Allah. Nggak ada yang abadi. Ya, oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Siti Farida. Saya ingin bertanya kepada Buya. Saya juga selain mengikuti Buya, saya juga berguru kepada Kiai Haji Widil Hamdan, Ponpes Darul Mustafa. Beliau mengajarkan semacam kayak la ilaha illallah, ketika setelah itu Allahu. Apakah itu termasuk saya diajarkan sudah tak? Baik. Iya, seperti itu Buya. Dan ada lagi dua, maaf ya Buya, dua. Saya ini penasaran banget Buya masalah ini. Hukum untuk seorang pendidik ketika dia melakukan kesalahan yang asusila. Maaf ya Buya, ya punten banget ini ya. Mungkin kayak guru mengaji gitu. Beliau ada gitu ya. Ini maaf astagfirullahaladzim, bukan saya membuka aib. Itu hukumnya ketika saya pun sudah bertanya, dan konsekuensinya katanya guru itu harus dikeluarkan. Apakah memang harus seperti itu Buya? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tergantung lembaganya ya. Saya bukan orang itu. Oke, yang pertama, apabila sudah pernah diajarkan seorang guru, syekh yang tentunya punya otoritas, zikir la ilaha illallah, Allah kah, atau sholawat kah, maka sudah sah disebut ngambil zikir darinya. Mungkin kadang guru itu nggak mau nyebut nama thariqah, karena masih banyak ustadz takut diimagekan bertasawuf sesat. Saya nggak masalah, saya hargai ustadz begitu, tapi bagi saya kalau kamu takut sama jamaahmu, terus jamaah kamu takut sama jamaah harusnya takut sama siapa dong? Takut itu kepada Allah, bukan ke jamaah. Tapi saya husnuzon kepada mereka, mungkin itu trik dakwahnya. Tapi trik dakwah mengajarkan tasawuf tanpa thariqah. Oke, semoga itu bukan penipuan terhadap jamaah. Bagi saya nggak mungkin aja. Sama mengajarkan fikih tanpa mazhab. Ngajak orang ke Bandung tapi nggak pakai kendaraan, kuat nggak? Itulah sebabnya ada satu tempat, saya nggak usah sebut namanya, sudah puluhan tahun belajar tasawuf, pakai kitab, tapi tidak ada thariqahnya. Jamaahnya nggak merasakan apa-apa.
Hanya teori kebaikan kolbu, teori zikir, tapi tidak tahu praktek zikir. Dua-duanya harus kita kejar. Ya. Ini kan orang-orang kadang berpikir, zikir-zikir mulu, kapan berjuangnya? Loh, berzikir ente belum benar, gimana benar berjuang? Ya. Nggak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam kecuali kolbunya masyghul bidzikrillah, sibuk dengan mengenal Allah, sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Itu mah zikir-zikir doang. Nggak ada pergerakannya. Nggak bisa begitu. Ya. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah. Kolbunya dipenuhi dengan minimal satu nama saja Allah. Satu nama aja. Antum sebut Allah. Allah. Akan muncul keberanian luar biasa. Nggak takut lagi dicaci maki orang. Nggak takut tadi punya jamaahnya hilang. Nggak takut. Kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian. Kenapa dia datang kepada Syekh Fulan? Itu Allah yang ngatur. Bukan karena dia pinter, bukan karena ustadznya ganteng, enggak. Banyak ustadz enggak ganteng, jamaahnya banyak. Bukan karena baca kitabnya, bukan. Banyak ustadz enggak bisa baca kitab, saya lihat. Tapi dia punya karisma dalam kolbunya. Ketika kita bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir. Kalau enggak muter-muter aja terus. Teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam thariqah langsung aja. Nih zikir kamu amalin. Ntar akan datang khusyuknya. Enggak perlu pakai teori. Ya. Jadi bedanya bercita-cita dengan berangan-angan. Cita-cita itu ada prakteknya. Banyak orang bercita-cita mendapatkan keikhlasan. Belajar tasawuf. Berakhlak bagus. Tapi enggak ada prakteknya. Makanya mohon maaf ya. Orang kalau cuma maunya ngaji-ngaji doang, nggak mau praktek zikir, nggak mau duduk malam hari, nggak mau latihan sebelum subuh atau ba'da subuh, ya hasilnya garing, sholatnya garing, akhlaknya juga begitu, garing semua. Ya, cuma yang nanti ganti bajunya ganti, performannya berubah, tapi di dalamnya tidak berubah. Ya untuk apa berubah baju tapi akhlak nggak berubah? Ya, kita sudah lihat, Pak, ini Indonesia betul-betul terbuka sekali. Artis hijrah. Perhatiin, artis hijrah. Mu'alaf hijrah. Oke. Dia hijrah, bajunya ganti. Tapi karena banyak diminta ceramah, dia lupa berguru. Walhasil, dia kemudian menjadi guru pada dia belum matang. Karakter dia belum berubah. Apa karakter lamanya? Mungkin dulu artis, ada manajer kah? Ada anak buahnya banyak, main suruh-suruh, main kata-katain kalau sama, ketika dia hijrah, bajunya ganti. Tapi sekarang dia punya mainan baru. Ngata-ngatain orang pakai dalil. Itu terjadi sudah. Ya. Padahal coba dia ingat-ingat ketika dia di posisi orang yang dia kata-katain itu. Gak bisa dikatain pakai dalil. Ya. Ini, maka saya mengajak kalau hijrah itu yang kafah juga. Ya. Zahir batin. Dan jangan jadi guru sebelum diizinkan guru. Bukan jamaah yang ngizinin. Nah, inilah kelebihan sanad dalam Islam. Meskipun tidak ada namanya lembaga pengawas ustadz, tapi ada namanya ijazah kemursidan, ijazah riwayat. Nah, tapi ini dua hal yang berbeda. Ada orang ahli ijazah riwayat, dia bukan mursyid. Ada orang nggak punya banyak riwayat, tapi dia mursyid. Nah, ini lebih afdal, karena dia dididik langsung sama gurunya. Tapi jangan heran nanti orang ahli riwayat nih ngomentarin ahli ijazah sanad yang bermursyid. Ya enggak ngaruh. Mau 1000 sanadnya dia tetap bukan mursyid. Orang ini yang ijazah riwayah ini. Ya. Nah, ijazah tarbiyah namanya, itu baru seorang mursyid hakiki. Kira-kira begitu. Ya, semoga guru ibu termasuk bagian itu, amalkan apa yang diajarkannya, dan saya sampaikan kemanapun, dimanapun, ada mursyid di kota kita berguru kepadanya. Istikharah aja. Jangan berguru karena kemudian dia masyhur. Jangan berguru karena orang rame di situ. Tapi berguru karena istisyarah dan istikharah. Istisyarah minta isyarat kepada para masyayikh. Kemudian istikharah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mohon maaf, saya mohon izin, saya pernah
ikut kajian Buya di YouTube, kemudian Buya mengijazahkan sholawat ahadiyah, dan itu alhamdulillah saya mengamalkan. Saya mohon izin untuk mengamalkannya Buya, semoga Buya mengizinkan. Kemudian yang kedua Buya, kadang-kadang kita mengikuti kajian lewat YouTube itu, kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga sambilan, misal sambil masak atau sambil nyetrika. Itu bagaimana Buya? Apakah itu termasuk su'ul adab atau bagaimana? Karena kalau untuk kajian seperti ini kan memang kita fokus ya. Kalau di rumah kadang-kadang sambil masak atau sambil nyetrika untuk keluarga. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ilustrasi aja Bu. Saya punya kawan dan punya guru, kalau khatam Quran biasanya di atas motor. Maksudnya apa? Dia kalau naik motor bukan ngapalin, takrir, ngulang bacaan dari awal sampai akhir. Maka seringnya dia khatam Quran di atas motor atau di atas mobil, atau dulu kalau kita masih naik angkot. Gini-gini aja. Kalau sekarang kan enak, mulut udah ditutup jadi nggak kelihatan riak. Kalau itu boleh, maka ibu sembari masak boleh ya, nggak apa-apa. Tapi jangan sholat sembari masak ya. Sholawat ahadiyah. Nah ini ada yang bertanya kepada saya tentang ada yang mempermasalahkan isinya. Semua yang hadir saya ijazahkan sholawat ahadiyah. Ya. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Itu bacaannya. Saya dipermasalahkan ke yang tiga. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi. Ya Allah berilah salawat sampai ke rahmat kepada al-mahdi, khalifahmu. Apa kata orang ini? Ini kadang yang mempersalahkan orang yang dianggap alim di tempatnya. Maka saya jawab. Gak boleh kata dia salawat kepada selain Nabi. Kata orang alim ini. Di mana Pak? Benar gak boleh salawat kepada selain Nabi? Boleh gak salawat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh. Tapi antum gak hafal dalilnya kan? Aneh hafal dalilnya alhamdulillah. Satu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi jadi beliau ini direktur zakat juga. Ini Rasulullah ini mix ilmunya banyak, kolbunya terluas. Beliau jadi direktur zakat. Nah, mengajari panitia zakat bagaimana cara menerima zakat. Datanglah Ibnu Abi Aufa, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih. Mengantarkan gandum atau kurma, menyerahkan kepada Rasulullah SAW dan juga perhiasan-perhiasan. Apa kemudian kata Nabi? Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah berilah salawat kepada Ibnu Abi Aufa. Boleh toh salawat kepada? Nah, di Quran ada enggak? Ada. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salawatmu atas mereka, salawat berarti doa. Salawat berarti doa. Sakanul lahum, itu akan menenangkan mereka. Coba Pak, nanti kalau memberi sesuatu kepada seorang, didoain olehnya. Kita merasa merinding, walaupun orang itu nggak merinding. Kita senang sekali. Kenapa? Ini sunnatullah. Dan Allah sudah menggariskan, inna salataka sakanul lahum. Salawatmu, doamu, itu menenangkan mereka. Jadi bolehkah salawat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh, karena salawat kepada selain Nabi artinya doa. Salawat ke Nabi artinya doa juga. Tapi pantaskah kita mendoakan Nabi? Enggak. Justru mendoakan Nabi sebenarnya mendoakan diri kita. Ya Allah berikanlah salawat, salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang lama, orang Palembang, orang Banjar, dulu mereka membahas Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam diri kita ada Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bersolawat kepada Nabi, maka Nur di sini tambah besar. Itu yang disebut engkau bersolawat kepadanya sekali. Allah besarkan nurmu 10 kali. Itu maknanya. Sallallahu alaika asyara marrat. Allah bersolawat kepadamu 10 kali. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai ini, apakah boleh? Boleh. Ya. Bahkan dianjurkan. Ada satu lagi yang bertanya waktu itu, bahkan saya ditunjukin videonya, membantah. Tidak boleh menyebut abati Rasulillah. Ya. Rasulullah bukan ayah kita. Ya, orang ini nggak baca maulid, Pak. Ya. Dia cukup baca kitab maulid, disebut di kitab-kitab maulid, di doa-doa maulid al-ab al-akbar. Ya. Rasulullah itu disebut ayah yang agung.
Ya di sini ada maulid nggak? Baca maulid nggak? Ya. Yang penting tuh bukan gendangnya Pak ya, penghayatannya yang penting. Ya gendangnya mah nggak usah kenceng-kenceng, yang lembut. Ya. Rasulullah disebut al-ab al-akbar. Maka boleh menyebut assalamualaikum ya Aba Ruhi atau ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhku. Itu maknanya, bukan ayahanda jismani. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menanyakan sedikit aja Pak Ustadz mengenai sholawat Bani Hasyim yang pernah saya dapat dan diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Nur Muhammad Abah Anom. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholawat Bani Hasyim salah satu sholawat yang diamalkan ulama-ulama besar. Silakan diamalkan ya. Kalau untuk mensyarahnya nanti saya buat majelis khusus mensyarah kitab-kitab sholawat. Karena saya itu menjelaskan sholawat biasanya agak panjang. Ya. Kadang 3 lafaz itu kita jelasin bisa 2 jam gitu. Karena lafaz-lafaz sholawat itu bukan dibuat oleh ulama, itu karena ilham. Jadi sholawat yang hasil ilham itu dijelaskan nggak habis-habisnya. Ya, begitu juga kalam Nabi, apalagi kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita buat majelis khusus lah. Atau ada pertemuan khusus di sini, saya mengkaji tentang sholawat-sholawat, macam-macam sholawat. Satu sholawat kita ambil nanti. Insya Allah Kang ya. Ya. Saya juga pencinta Syekh Ahmad ya, Sohibul Wafa, Ahmad Tajul, gimana nama lengkap beliau? Saya taunya Abah Anom gitu. Ya. Tajul Arifin itu nama tapi sekaligus gelar kerohanian beliau itu. Ya. Sohibul Wafa, Tajul Arifin. Kita biasa kenalnya Abah Anom, Abah Sepuh gitu. Ya. Dan perlu diingat juga kepada yang punya jalur TKN bahwa TKN itu berkembang banyak di Jawa Barat. Tidak hanya jalur itu. Di Cirebon itu banyak jalur-jalur lain, di Bandung juga ada, di Cianjur juga ada, bahkan sampai ke Banten, bahkan sampai ke Magelang ya. Di Magelang ada guru kita juga Mbah Ahmad Halwani. Orang manggil Mbah itu artinya kiai di sana ya. Mbah Ahmad Halwani juga punya jalur. Dan ada zikirnya yang sama, ada yang berbeda. Dan saya mencintai mereka semua. Semua mursyid kita cinta ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mungkin ini yang terakhir ya. Mohon dijelaskan tadi di awal Buya kalau nggak salah menyebutkan salah satu riya itu adalah ketika kita meninggal disolatkan dengan orang banyak. Bukankah itu setiap kejadian yang ada di bumi ini itu atas kehendak, atas takdirnya Allah? Mohon dijelaskan, kalau memang ada kitabnya tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum butuh kitab ya? Oke. Ada imam ya, seingat saya namanya Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Orang yang ingin matinya diramaikan banyak orang, itu adalah riya yang tersembunyi. Seingat saya beliau yang berkalam begitu ya. Fudail bin Iyad ya. Itu ada di kitab Hilyatul Aulia. Nanti tokohnya mohon dikoreksi Buya Zul Asfi ya. Beliau ini kan pembaca kitab yang detail juga nih ya. Tapi yang saya ingat beliau pernah berkalam seperti itu. Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini guru daripada Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi guru daripada Sri Sakti. Sri Sakti guru daripada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi dari beliau lah bercabang semua thariqat yang ada sekarang. Ya 90% lah kalau nggak disebut 100%. Ya. Nah, Fudail bin Iyad ini orang mantan preman jadi wali. Nah gitu kalau Allah mau ngangkat jadi wali nggak ngandang orang Pak. Mau dia pemaksiat, mau dia pembunuh, mau dia pezina, mau dia koruptor, mau dia apapun. Itu Fudail bin Iyad penyamun. Kan koruptor zaman itu tuh ya. Atau ya apa aja diambil, bisa ngerampok di istana, bisa ngerampok di pasar, di mana aja bisa diambil. Tapi kalau Allah mau, kita kan ngira ngambil duit 5.000 itu dosa kecil ya, enggak. Duit 5.000, duit 5M itu dosa bisa sama kadang.
tergantung kesempatannya. Ya. Masalah kerugiannya lain cerita, tapi dosanya hampir sama. Koruptor yang raksasa-raksasa ini, penyamun-penyamun, maling-maling besar ini, bagi dia 5M kecil, sama kayak 5.000 bocah. Tapi kalau ada anak muda, anak kecil, ngambil duit 5.000, itu begitu udah besar, dosanya sama Pak. Sama-sama maling maksudnya, sama ngambil hak orang lain. Ya. Walaupun istilah maling dalam bahasa Arab itu lain dengan nyamun, itu lain, dibedakan secara fikih. Ya. Baik, gitu Pak. Ya. Satu lagi. Wah, Pak Ketua nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini ya, biar kita nggak lupa mukanya. Terima kasih. Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Buya bahwa di dalam suatu kegiatan berbuat suatu kebaikan itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Termasuk mungkin jadi pengurus masjid barangkali ya. Curhan nih. Nah, mohon penjelasan tentang makna daripada satu pengorbanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengurus masjid seperti masjid ini, korban yang banyak korban perasaan Pak, sama waktu. Nikmati aja Pak. Orang cinta, ada korban gak? Bapak cinta sama istri, ngorbanin waktu, berangkat macet. Udah berapa tahun Pak kena macet? Kan sekarang udah pensiun. Dihitung-hitung dari awal, Jakarta mulai macet, terus Bapak terpinggirkan sampai tinggal di sini, bukan di tengah kota. Ada 30 tahun. 30 tahun karena cinta sama istri tuh. Cinta sama anak-anak. Kok kita mau menghabiskan waktu mulai dari jam 6 berangkat, pulang jam 6. 12 jam loh kita untuk dunia. Kita nggak adil loh Pak dengan Allah. Untuk diri kita nggak adil. Katanya cinta kepada Allah. Tapi korban waktu kepada dunia, kalau ngaji sesempatnya, ya salam. Ngaji itu bukan sesempatnya, ngaji itu mesti sempat, itu lain tuh ceritanya. Maka hasil santri yang diwajibkan ngaji beda dengan Bapak yang bertahun-tahun ngajinya begini-gini aja. Ya, akan berlainan. Oleh karena itu, walaupun ngaji kita begini-gini aja, Bapak sekarang main di rohaninya. Udah gak mungkin dong saya ngajarin nahu sorof, ntar jadi sarap semua. Ya, nahu sorof, pusing dulu belajar itu. Udah sekarang di nahu kolbu mainnya. Ya, itu yang akan dipelajari ya. Untuk siapapun pengurus masjid di negeri manapun, di bumi manapun, kalau masih ada bumi selain bumi ini, maka ujiannya tetap akan sama. Ujian korban, waktu, syukur-syukur Bapak korban duit Pak. Syukur-syukur ya. Jangan hanya korban waktu, korban duit juga Pak. Dan gak usah bilang-bilang sama orang, itu baru namanya cinta. Baru namanya ikhlas. Ciri-ciri orang yang tulus, dia tidak pernah mengingat jasanya. Maka siapapun yang bangun masjid ini, yayasan ini jangan pernah ngomong lagi. Ini kalau bukan karena gua nih, ini masjid gak jadi. Ya musyrik secara halus sekali itu. Syirik khafi. Yang mengizinkan masjid dibangun kan Allah. Bukan kita. Emang kita siapanya? Saya udah dengar di banyak masjid. Nah, ini alhamdulillah nih ketuanya agak waras nih. Biasanya banyak yang datang begitu Pak. Tiba-tiba datang, kalau bukan karena gua nih ngajar ini masjid nih Buya. Terus kenapa? Kita tanya balik. Dia bingung juga ya. Sama, apapun Bapak pergerakannya nanti buat pesantren. Ini ada pesantren katanya tahfiz ya. Masih jalan. Atau buat apa ya. Buat kegiatan apa. Mau jadi panitia apapun. Ada pergerakan dakwah apapun. Jangan pernah ngomong begitu. Min alamatil ikhlas nisyanu ma badal. Di antara orang-orang yang ikhlas, dia lupa apa yang telah dia curahkan. Guru juga harus begitu. Ya, ini juga ujian buat saya sebagai guru. Nanti saya ketemu ada murid, misalnya nggak beradab misalnya, saya nggak boleh baper Pak. Walaupun nafsiyah saya akan baper, secara ego saya akan baper, tapi nggak boleh dibiarin lama-lama itu. Ya, harus dihilangin, diobatin. Imam Ghazali, saking hibur dirinya, ada muridnya, dulu berguru lama, habis itu pindah ngaji ke tempat yang lain. Jelek-jelekin dia. Apa kata Imam Ghazali? Ini cara beliau mengobati nafsiyahnya, egonya. Seharusnya kan dia bilang, pengkhianat gitu kan. Benar nggak? Itu normal Pak, seorang guru yang normal. Tapi Imam Ghazali di atas normal. Apa kata beliau? Alhamdulillah, bebanku berkurang. Tugasku menjadi ringan. Sekarang tugasku diambil sebagian oleh kawan.
Padahal itu musuhnya dia. Orang itu jelek-jelekin dia. Ya, saya lagi belajar itu ke Imam Ghazali. Ya, walaupun secara fisik beliau sudah mati, tapi akhlaknya masih kita temui di guru-guru kita. Ya, masih kita temui di buku-bukunya dan guru-guru kita. Jadi buku ini tanpa ada guru yang mencontohkannya, kita buta. Gak tahu gimana cara menerapkan teorinya. Ada guru kita gitu Pak. Murid ini si Anu sudah keluar, si Anu udah pindah nggak ngaji lagi. Alhamdulillah. Matanya sih berlinang. Alhamdulillah semua ada guru itu. Hatinya sebenarnya sedih. Sedih kenapa? Dia menangisi dirinya yang tidak sempurna. Dia tidak menangisi si santri yang keluar itu. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Ini pengurus ini. Ya, semoga nanti berkorban duit juga Pak ya. Apa aja tadi? Waktu, tenaga, yang 3 aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang saya sebut tadi, waktu, perasaan. Perasaan itu disebut ego. Perasaan yang disebut kita ego. Ya. Semoga yang hadir malam ini, saya apalagi yang mengajarkan kitab ini, Allah obati kolbunya. Amin. Allah berikan kemakrifatan di dalam jiwanya. Sehingga menyaksikan jamal dan jalal Allah betul-betul sempurna. Allahumma ya karim ya azim. Salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur. Ya Allah yang memiliki cahaya, terangi kalbu kami yang gelap. Amin. Allahumma ya alim, Allahumma ya alim, ya alim. Ya Allah yang maha berpengetahuan, berikan ilmu pengetahuan ke dalam kalbu kami. Amin. Allahumma ya alim ya aliman bidhati sudur. Ya Allah yang maha mengetahui aib-aib kami. Amin. Faghfirna wastur auratina. Ampuni semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, kaki, kemaluan, dosa kalbu, dosa perasaan, dosa ego, dosa sombong, dosa iri hati, dengki, dosa lalai mengingat Engkau, dosa merasa diri ini sempurna dan merasa diri ini baik. Allahumma ya Allah, ampuni dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak ini. Amin. Di hadapanmu, dalam pandanganmu semuanya sangatlah jelas. Allahumma ya Allah ya azim ya azim. Meskipun amal kami sedikit, cinta kami tidaklah banyak, tapi dengan kebesaranmu fa'azim mahabbatana ilaika wa ila rasulik. Amin. Besarkanlah cinta kami kepada Engkau. Amin. Dan juga kepada kekasih